Pak dan Ibu. Selamat siang Pak Rahman. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak dan Ibu sudah memiliki akun. Selamat datang Pak Taslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita masuk di kuisisnya. Saya baru sampai di ini Pak, yang fitur terbaru kelas Google Gitu. atau Oke. kelas buat kelas. Iya. Oke. Saya masuk dulu. Saya masuk. Layar saya kelihatan di Bapak Ibu? Iya, kelihatan Pak. Oke, ini ada dua laptop, ada dua PC yang saya aktifkan, beda munculnya ini, agak delay satu. Ya, yang muncul di layar Bapak Ibu adalah akun saya yang sudah saya sambungkan dengan Google Classroom. Oh, audionya siapa itu? Ini di akun saya yang sudah saya sambungkan dengan Google Classroom untuk yang kelas 9 ya. Di sebelah kanan ini, sebelah kanan atas ada informasi yang menyampaikan bahwa waktu Nggak muncul di saya, Pak. Ya. Nggak muncul presentasinya. Nggak muncul? Mungkin jaringan. Oh iya, mungkin. Belum, sampai sekarang belum? Ada Mi. Ada. Oke. Di sebelah kanan ini dari akun yang saya sudah tautkan dengan Google Classroom, ada informasi bahwa waktu pengerjaan untuk kuis kesebangunan dan kekongruenan untuk 9A dan 9B ini sudah habis waktunya. Ini untuk kelas 9 saya kasih pengerjaan dalam bentuk PR. Oke. Sekarang kita sudah buat akun. Kemudian sudah ada koleksi. Sekarang bagaimana caranya membuat soal-soal? Itu kita mulai dari situ, Bu Oti ya. Oke Pak. Oke. Buat kuis itu caranya ada di tombol di bawahnya profil foto kita, itu ada ikon buat kuis baru. Diklik. Oke. Kemudian berikan nama kuisnya. Ya, kalau misalnya latihan soal boleh. Oke. Misalnya latihan soal dengan topik apa kira-kira yang bagus. Bilangan, katakanlah begitu. Iya, Pak. Kemudian pilih subjek yang relevan. Kalau Ibu Oti berarti pilih sejarah, ilmu sosial, olahraga, seni, arsitek. Ada ilmu agama tadi. Ini pelajaran agama. Ini ada pelajaran agama. Ya. Itu kita tinggal pilih. Kebetulan ini saya contohkan yang matematika. Ya, Prakarya enggak ada, Pak. Prakarya pilih di lainnya. Kalau di sini pengembangan profesional mungkin. Anak-anak enggak profesional, Pak. Atau kemampuan untuk hidup. Ini Pak, kemampuan untuk hidup. Boleh.
Kemampuan untuk hidup itu ada di situ. Kemudian kita klik selanjutnya. Oke. Selanjutnya, yang muncul adalah menambahkan pertanyaan pertama Anda, bisa menulis sendiri, atau bisa teleport dari perpustakaan Quizizz. Jadi, kalau yang kita pilih yang pertama, itu murni kita ingin membuat soal dari soal-soal yang kita buat sendiri. Oke. Sementara kalau yang kedua, ini bisa kita menggunakan soal-soal yang telah digunakan atau telah dibuat oleh orang. Dan ini tersimpannya di perpustakaan Quizizz, dalam hal ini servernya Quizizz. Untuk contoh pertama ini, kita buat untuk soal kita sendiri dulu. Kita klik. Di quiz editornya ini, ada icon new question, pertanyaan baru, dan ada teleport. Kita buat yang pertanyaan baru dulu. 1. Ada 5 jenis soal yang disiapkan. Bisa pilihan ganda, bisa pilihan checkbox dalam bentuk checkbox. Kemudian ini filling the blank, bisa soal esai. Kemudian polling, kemudian ini open-ended. Kita pilih dulu ya, multiple choice, klik. Oke, pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama, silahkan dibuat pertanyaan pertama. Kalau di sini kebetulan kalau di sebelah kanan ini kan ada untuk rumus-rumus matematika. Ini ikon fx. Kemudian di sebelahnya ada ikon untuk menambahkan gambar atau audio. Seperti itu. Jadi misalnya saya bertanya di sini tentang berapa itu 8 kali 3. Ini soal pertama. 8 kali 7 sama dengan 1, 2, 3, 4. Baru masukkan. Oke. Kemudian hasilnya. Boleh menggunakan bilangan seperti biasa. Seperti biasa misalnya 15. Kemudian berapa ya? 56. 65 atau berapa? 70. Nah, setelah lengkap, maka pilih yang mana dari keempat opsi ini yang merupakan kunci jawabannya. 8 kali 7. Ya, jadi pilih kuncinya, misalnya ini kuncinya. Oke. Kemudian pengaturan waktunya. Ini berapa detik atau berapa menit? 8 kali 7 10 detik saja. Ya, kemudian setelah itu simpan. Soal pertama sudah selesai. Begitu seterusnya. Kalau kita mau perbanyak ini saja, boleh. Ini menggunakan duplikat. Kalau kita klik duplikat, maka akan tercopy, dan ini seperti ini. Ya, simpan. Simpan. Oke. Dan tambah pilihan jawaban di mana tadi, Pak? Pilihan jawaban. Kalau sudah dikasih opsinya dari atas sudah diisi, di bawahnya tambah pilihan jawaban. Tidak perlu. Ini kalau misalnya kita mau jadikan 5 opsi. Gitu. Hanya 5 opsi ini yang disiapkan. Paling banyak 5 opsi. Oke. Gitu. Kalau terus pilihan jawaban yang benar di mana, Pak? Klik di bagian sini. Misalkan ini yang mana benar, katakanlah 56 benar, ya klik di sini. Oke.
gitu. Setelah itu save, simpan. Di sebelah kanan ini kan tampilannya nanti yang akan muncul di siswa. Simpan. Klik dan simpan. Ya. Oke. Jadi ini. Di sebelah kanan ini, di sebelah kanan itu ada beberapa yang perlu kita set. Ini tambahkan gambar kuis. Jadi klik dulu ini. Klik. Kemudian ini diubah gambarnya. Cari gambar yang ada di laptop atau di komputer masing-masing. Saya klik. Saya klik, kemudian kayak misalnya ambil yang ini ya. Logonya yang ini. Logonya baru open. Klik di gambar ya Pak ya. Iya, klik di gambar. Kemudian cari gambar yang ada di komputer. Oke, seperti itu. Ya. Selanjutnya pilih bahasa. Bahasa yang kita gunakan bahasa Indonesia, Indonesian. Ini ada Indonesian. Diklik. Kemudian soal yang kita mau buat itu untuk kelas berapa? Klik untuk kelas 8 misalnya. Kelas 8. Ini mau dibuat publik boleh. Ini akan terlihat oleh semua pengguna Quizizz. Kalau mau pribadi, ini hanya terlihat oleh kita saja, pembuat saja. Yang mana nih Pak? Pilih kelas 8. Iya, pilih. Misalnya kelas 8. Yang sebelah kanan itu mengikut, Pak, Bu. Mengikut. Jadi kalau kita pilih kelas 9 di sini, sebelah kanan akan ikut 9. Dipilih gitu. Kelas ya Pak? Iya, pilih kelas. Soal yang kita akan buat itu untuk kelas berapa? Misalnya untuk kelas 8, saya klik kelas 8. Ini juga kelas 8 harusnya. Ya, gitu. Setelah itu, pilihannya siapa yang bisa melihat kuis ini ya? Opsional lah. Bapak Ibu yang memilih apakah mau dijadikan publik atau mau dijadikan privat atau untuk pribadi. Setelah itu, klik simpan. Oke. Ya, kalau kita lihat propertiesnya ini, kita tinggal tambahkan soal lagi. Proses menambahkan soalnya boleh ketik satu persatu, boleh juga menggunakan teleport. Sekali ini saya contohkan ini. Jadi teleport ini gunanya untuk mengambil soal-soal yang ada di servernya Quizizz. Jadi saya misalnya ambil satu. Topiknya tadi kan ini bilangan, latihan soal bilangan. Nanti kita lihat kata kunci itu mana yang sesuai. Nah ini latihan soal bilangan. Seperti ini. Kita arahkan ke bawah. Ini tinggal pilih yang mana yang sesuai. Mana yang sesuai. Kemudian kita lihat di sebelah kanan mana ini yang kita mau ambil ya. Anggaplah yang ini yang pertama. Klik tambah. Pada saat Bapak dan Ibu mengklik tambah, maka ini akan otomatis menambahkan soal yang kita buat tadi. Tadi saya buat 2. Sekarang kalau saya klik tambah, klik, maka otomatis di belakang ini akan bertambah. Klik di luarnya. Klik. Tunggu Pak Amang, sampai di situ dulu Pak Amang. Saya coba dulu di sebelah. Oke, silakan. Oke, saya coba ya Pak. Di sini saya lihat ada soal yang relevan dengan itu. Ya sudah. Soal wawasan Nusantara misalnya. Ya. Saya klik. Oke, sudah muncul di sisi kanan beberapa soal. Ya, tinggal pilih soal yang mana yang kita mau tambahkan. Dipencet di multi choice di baru tambah ya. Oh gitu. Nanti akan ada ikon tambah. Ada ikon
tambah. Ya, kita klik itu untuk menambahkan ke soal kita. Oke. Question 1 teleported. Oke, klik makin di belakangnya akan kelihatan bahwa kita baru saja menambahkan satu soal. Di mana diceknya, Pak? Ya, di luar sini. Ya. Oh. Diklik, soalnya sudah bertambah, Bu? Oh ya, benar. Sudah, oke. Ini untuk jenis pilihan ganda. Saya mau menambahkan satu lagi jenis soal, bagaimana kalau dia bentuknya checkbox. Maka saya klik new question. Pertanyaan baru. Saya tambahkan, tapi pakai checkbox. Klik. Ya. Kemudian ini guru matematika yang mengajar di SMP EPS Singkole adalah sama. Satu, ya. Itu tadi yang tambah kuis dari teleport. Nggak bisa dipilih satu-satu ya? Dia rombongan masuk semua? Enggak, satu-satu, Pak. Satu-satu ini tambah-tambah itu ya? Oh iya. Iya, di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Oke. Harus satu-satu ya? Iya, harus satu-satu. Kalau mau sekaligus, maka tidak di situ. Kita di awal tadi, mencari. Mencari. Ya. Kalau ini kan kita buat sendiri dulu. Kemudian setelah itu, capek makin mengetik, cari lagi yang lain deh. Kemudian, ini bentuknya checkbox. Jadi ada lebih dari satu jawaban. Ini saya contohkan, guru matematika yang mengajar di SMP adalah Pak Kamal dan Bu Wuri. Pak Darman tidak mengajar, kepala sekolah. Tunggu Pak. Tunggu, hujan, jemuran di atas belum saya ambil. Oh ya Pak, sambil kita belajar lagi nih. Kesempatan bikin kopi. Gurunya sedang izin. Kehujanan. Oke, halo? Ya, siap Pak. Oke, kita lanjut. Simpan. Ini sudah ada 3 soal. Tambah lagi 1. Filling the blank. Isian ini. Ya, kita bikin isian. Misalnya, Bapak Proklamator Indonesia adalah Pak Soekarno ya. Oke, Soekarno. Atau mungkin siswa akan menuliskan seperti ini. Atau siswa akan menuliskan Insinyur Soekarno. Gini. Jadi kita mengidentifikasi
kita mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan jawaban yang muncul apabila kita membuat pertanyaan seperti ini. Bapak Proklamator Indonesia adalah Soekarno. Mungkin siswa akan menulis seperti ini. Mungkin siswa akan menulis huruf kecil semua. Atau mungkin huruf kapital semua. Sensitif itu Pak ya? Ya. Atau jangan dimunculkan dulu nih ya, supaya jelas bedanya. Oke, itu saja dulu ya. Kemudian Berpengaruh huruf besar kecil kah? itu nanti kita uji sebentar. Kayaknya itu berpengaruh. Kemudian simpan. Tunggu Pak. Tadi itu opsi jawabannya ada banyak ya? Ini kan esai, soal esai. Kalau pertanyaannya seperti ini, Bapak Proklamator Indonesia kan jawabannya 1, Soekarno misalnya. Tapi kemungkinan siswa akan menulisnya Soekarno, huruf awalnya S besar, atau huruf awalnya semua hurufnya jadi huruf kecil semua, atau kemungkinan siswa akan menuliskan gelar beliau Insinyur Soekarno, seperti itu. Kita pilih tiga opsi yang kemungkinan dipilih siswa ya. Boleh lebih. Ini masih ada alternatif ya. Oke. Oke. Untuk contoh ini saya misalkan tiga ya. Kemudian ini setting waktunya boleh dirubah. Setting waktu boleh dirubah. Misalkanlah 45 detik. Simpan. Oke. Setting waktu. Oke, misalnya 30 detik. Oke. Ya. Oke. Rata-rata waktu yang bisa diberikan kepada pertanyaan itu boleh di-set di sini. Defaultnya untuk semua pertanyaan 30 detik. Oke. Kalau misalnya kita sudah mencapai 4 soal begini, ini ada kualitas soal menurut kuisis itu sudah sempurna karena ini kita sudah isi semua. Ini. Ya, 4 saja dulu ini. Kemudian setelah itu kuis selesai, disimpan. Ya. Kuis selesai. Iya, kuis selesai. Oke. Kita mau melihat pratinjaunya seperti apa. Di previewnya seperti apa. Klik latihan. Klik latihan, kemudian mainkan. Ini seperti ini yang akan muncul di layar siswa. Ya. Kemudian kalau kartu plus ini seperti apa namanya? Tunggu Pak, saya belum sampai di situ. Tadi saya kembalikan dulu. Iya, saya kok ada informasi kamu terjebak. Ini. Sudah sampai sini, Bu? Ada main langsung, ada jadikan PR, ada latihan. Tunggu Pak, belum. Ini tambahkan latihan soal ke dalam kuis agama, soal PAT, soal PTS. Oh ya. Bisa tinggal pilih mau disimpan di mana. Oke. Ya. Setelah itu kita review dulu. Review dengan mengetikkan latihan, dengan mengklik latihan. Ya. Ini untuk melihat bagaimana tampilannya di siswa kita. Kita klik latihan. Kemudian pilih mainkan. Sebenarnya bisa juga bagikan tautan latihan. Saya bisa bagikan ke Bapak dan Ibu supaya bisa berlatih. Tapi saya contohkan saja di sini. Ya, jadi mainkan. Oke. Tampilannya akan seperti ini. Nah, bermain. Ini akan muncul pertanyaan pertama. -9 kali 4. Ini berjalan bar waktunya ini. Bar waktunya. Gitu.
Negatif 36. Klik. Nah, seperti ini muncul. Peringkatnya langsung kelihatan. Kita naik ke peringkat berapa. Tadi coba kita ketikkan yang Soekarno. Tidak dituliskan tadi kan yang huruf kapital semua ya. Ini saya Soekarno. Tunggu gimana Pak, caranya? nomor 2. Oh. Soekarno. Tadi untuk mana nih? Ini soal kedua ya. Karena dia bentuknya filling the blank, maka ini harus di kaki layar sebelah kanan. Jawab. Oh, ternyata dia tidak case sensitif, Pak Taslim. Kemudian guru matematika yang mengajar di SMP YPS Singkole, Taslim Pak Kamal. Jawab. Salah ternyata saya. Kemudian soal keempat, soal terakhir. Ini berjalan terus waktunya, ya, gitu. Karena ini kebetulan tadi kayaknya 10 detik. Nah, ini akan muncul informasi. Ini mengulangi jawaban yang salah. Pertanyaan yang dijawab salah, begitu. Guru matematika yang mengajar di SMP. Dia kembali lagi ke pertanyaan yang salah ya Pak ya? Iya, itu nanti ada settingnya Bu. Ini hanya preview saja. Oke, jawab. Nah, ini peringkatnya. Sudah habis waktu. Akan muncul informasi. Memang ada tulisan jawabnya di situ. Iya. Karena itu pilih the blank. Kalau pilihan ganda, langsung dia berpindah. Langsung kotak-kotaknya ya? Iya. Oh, iya. Gitu. Itu mengulang jawaban Pak, tergantung waktu ya? Mengulang jawaban ada settingnya nanti. Nanti Pak Taslim lihat nanti. Ini ada informasi ke kita, ke siswa, bahwa saya menjawabnya itu peringkat 10 dari 20 peserta. 4 benar. 0 salah. Padahal benar semua loh, saya ada di peringkat 10. Gitu. Itu tergantung dari waktu juga. Oke, jadi itu preview-nya. Preview dari quiz yang telah kita buat. Oke. Ya, jadi kita kembali ke quiz kita. Tadi saya tidak simpan ya. Nah ini, yang soal bilangan ya. Bagaimana cara kembalinya Pak? Masuk, ada tanda kali di sebelah kiri atas Ibu. Oh iya, oke Pak. Itu akan kembali ke halaman utamanya, quizzes. Oh iya. Kemudian setelah itu pilih kuisku. Iya. Kemudian ambil latihan soal. Ya, tergantung yang mana soal kita mau ambil. Oke. Klik. Ini saya mau simpan dulu ini. Saya simpan di lemari penyimpanan ini yang dikoleksi tadi. Katakanlah saya simpan di mana ini. Ditransformasi saja ya. Klik Selesai. menyimpan ya Pak? Iya, klik menyimpan. Supaya kuisnya itu tersimpan di lemari tertentu. Sesuai dengan koleksi yang telah kita buat. Kemudian selesai. Tadi previewnya kan selesai. Previewnya selesai. Kita mau mainkan yang live-nya. Caranya seperti ini. Mainkan langsung ya. Mainkan langsung. Klik. Oke. Kemudian ada 3 pilihan. Ada bentuk kelompok berupa tim. Jadi siswa menjawab dengan langkah mereka sendiri tetapi skor dikelompokkan oleh tim. Kemudian klasik. Siswa menjawab dengan langkah mereka sendiri. Bersaing secara individual. Dan memiliki keseruan di sepanjang jalan. Kemudian ini ujian. Yang ketiga ujian.
sebuah mode tanpa embel-embel yang ideal untuk melakukan penilaian yang serius. Ini membutuhkan login. Oke. Jadi kita contohkan dulu yang klasik. Contohkan yang klasik. Kalau kita mau kirim ke Google Classroom-nya anak-anak kita, syaratnya Quizzes ini sudah terkoneksi dengan Google Classroom-nya anak-anak kita. Untuk mengujinya, klik pilih. Ini berarti Quizzes saya sudah terhubung dengan Google Classroom-nya siswa yang saya ajar. Ini. Jadi tinggal pilih yang mana yang akan dikirimi quiz secara live. Tapi jangan dulu ini dilakukan, karena kalau kita lakukan maka langsung akan masuk ke Google Classroom-nya anak-anak. Kita bermain saja di mana Bapak dan Ibu yang jadi peserta. Oke? Tadi dari pilihan tim klasik ujian, klik klasik, oke. Klasik, kemudian jangan dulu pilih kelas. Kita lewati dulu ini. Iya. Ya, kita lewati dulu yang pilih kelas. Kemudian kita ke pengaturan dulu. Berapa kali murid dapat mengerjakan kuis ini? Nah, itu kalau misalnya 1 kali atau tidak terbatas, boleh. Ya. Sarannya adalah kalau dia live, maka cukup ya 3 kali sajalah. Gitu. Artinya siswa ketika ada putus koneksi masih bisa masuk. Masih bisa masuk sebanyak 3 kali, gitu. Atau setiap kali terputus, setiap kali bisa masuk ya paket tak terbatas. Gitu. Berikutnya di bawahnya name factory, siswa hanya dapat menggunakan generator ini, di-off-kan saja. Di-off-kan saja. Kemudian tunjukkan pertanyaan di game. Ini tampilkan kepada siswa jawaban yang benar untuk kalau sekedar untuk latihan bolehlah ini dihidupkan. Ya. Tapi kalau kita ingin menguji betul-betul ya ini dimatikan 2. Nanti di akhir melihat nilainya setelah kuis berakhir. Seperti itu. Jadi kalau untuk menilai maka dia dimatikan ya Pak? Iya, dimatikan saja ini dua-duanya. Berikutnya, power ups-nya siswa mendapatkan poin bonus dan kemampuan menyenangkan. Bolehlah ini di-on-kan. Kemudian, siswa melihat penghitung waktu mundur. Ini diaktifkan. Tunjukkan papan peringkat, diaktifkan. Pertanyaan dan jawaban diacak, diaktifkan. Kemudian di sini. Kalau di preview kita tadi itu waktu pratinjau, kalau ada jawaban yang salah, maka siswa bisa menjawabnya kembali kan? Di sini yang diatur. Kalau ini di-on-kan, maka setelah selesai semua, katakanlah ada 10 nomor, setelah selesai 10 nomor, sistem akan mengarahkan siswa kembali ke nomor yang dia jawab salah. Ini kalau kita on-kan. Tapi kalau kita tidak on-kan, pas selesai dia jawab semua, sudah game berakhir. Gitu. Kemudian perlihatkan meme. Ini untuk memberikan sejenis motivasi saja ke anak-anak kita. Apakah setiap kali selesai satu pertanyaan mau dimunculkan meme? Ya silahkan saja. Gitu. Oke. Seperti itu. Nah sekarang ini sudah siap. Pengaturannya sudah siap. Saya tinggal aktifkan host game. Ini tugasnya. Bagaimana tadi Pak? Host Setelah game. semua di host game, oke. Iya, tapi jangan kita dulu lakukan itu. Kita ikut dulu ini. Kita ikut dulu ini. Caranya kita aktif. Ini tadi kita masuk di mana tadi Pak? Dari setelah oke semuanya, terus ada host game. Itu ada host game kan? Jangan dulu diklikkan host game-nya.
Saya Iya. mau memperlihatkan bagaimana kalau Bapak dan Ibu yang menjadi murid. Oke. Oke, caranya adalah Di mana? masuk ke browser baru. Boleh tambah di sini. Tunggu Pak, saya belum lihat. Di mana Pak? Mana kursornya Bapak? Di atas. Oh, Iya, tambah di situ. yang mana? Aktif akhiri game, bukan? Enggak. Di bagian atas ada tab tambah. Oh ya. Ya, klik di sini. Kemudian ini, gunakan perangkat apapun untuk membuka joinmyquiz.com. Jadi, klik di sini, baru ketikkan join my quiz. Bagaimana tadi? Ini, join my quiz. Tunggu Pak. Saya copy dulu. Tersesat saya ini. Tersesat. Tadi Nah, sudah gini. mencet tanda di atas, muncul buat kuis. Ya. Dia kembali ke buat kuis. Ke sini Bu, ke sini. Coba diperhatikan kursor saya. Di tab baru. New tab. New tab. New Di tab. Google ya Pak? Iya, di browser. Kembali ke browser ya. Iya. Oke, baru ketikkan join my quiz. Baru tekan enter. Joinmyquiz.com. Nih. Oke, nah akan muncul seperti ini. Dia minta masukkan kode permainan. Ini boleh yang sudah ada opsi pilihannya Pak, ini joinmyquiz.com/pro Ya, boleh? Boleh. Joinmyquiz.com. Iya. Kemudian Terus, masukkan 265285. Berapa Pak Mang? 265 Iya. 285. Di mana masukkannya Pak? Setelah tadi saya 265 285. Baru gabung. Tunggu Pak. Ini join a game quizzes dari tadi yang saya sudah enter di joinmyquiz.pro.com. Iya. Klik apa dulu Pak? Join a game. Di situ kan ada gabung ya. Gabung atau join a game. Iya. Join a game. Okay. Join a game. Masukkan 265 285. Oke. Masih loading. Klik masukkan gabung. Masukkan kode game. Iya, masukkan kode game 265 285. 265 285. Oke? Oke. Gabung. Join. Ini saya ganti dengan nama Rahman Palsu. Mulai game. Itu kode Pak Mang Ini otomatis ada tadi ya? Ya. Yang kode itu otomatis. Bagaimana tadi itu kode Pak? Otomatis ya? Itu pada saat kita pada saat kita membuat, ini otomatis kodenya ini. Oh. Sistem. Jadi itu nanti yang dibagikan ke siswa. Oke, sip. Bolehkah Pak Amang sebentar? Punya saya bagikan kodenya. Apa itu Pak? Kuis saya bagikan kodenya bisa? Boleh. Gantian nanti ya, belajar gantian Pak. Iya. Oke. Jadi saat ini ada 3 yang sudah bergabung. Yang sudah ada di lobi bersiap untuk ikut bermain. Ada Pak Nepi, ada Pak Taslim, ada Pak Rahman Palsu. Mulai game ya Pak? Iya, mulai game. Ini sudah masuk peta Allah. Bu Oti ini ya? Iya Pak. Kemudian ada Pak Darmatika. Ini sudah ada 6. Kita di room ada berapa orang? 6. Belum muncul saya Kak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada, Bu Ira? 8, 9, 10. 10 orang kita. Ya, 10 orang.
Bu Ira. Belum ya? Bu Ira ada. Ada, Iya. Ibu Ira. Ini ada Bu Ira. Oke, kita mulai. Ya. Ya latih dulu Ready? ini sampai salah klik lagi nanti. Tidak, Kak, pada saat saya sudah klik mulai di sini, pada saat guru mengklik mulai, maka di perangkatnya siswa yang di sebelah kanan ya, kita bisa lihat ini di sebelah kanan, ini adalah perangkat siswa. Yang di sebelah kiri ini adalah perangkatnya guru. Pada saat perangkatnya guru ini, saya klik mulai, maka di sebelah kanan itu akan start. Di setiap perangkat Bapak Ibu, wah cepat sekali Pak Darmatika, Pak. Langsung Bapak proklamator. Lantur kalian saya muncul nih. Duluan saya ini daripada Bapak tadi yang di. Itu dia. Pertanyaan kedua. Duluan di sini Pak Mang. Oh duluan, waduh. Maaf, jaringan Pak. Bu Ira, bagaimana? Tunggu dulu. Ayo dijawab. Kelihatan di sini. Saya sudah selesai. Pak Darmatika sudah selesai. Apa lagi? Oke, Bu Ira sudah menjawab. Matematika mengajar. Matematika. Ya, pilih. Oh. Terus? Sudah belajar soal tadi. Minus 9. Waduh. Saya ranking berapa ini? Ranking 4. Sekarang ini Bapak orang Paman. ketik jawaban. Iya. Itu saya lihat tadi startnya berbeda itu Pak. Apanya Pak? Di layarnya Bapak dengan saya punya lebih cepat saya. Apakah itu tergantung jaringan? Nah, artinya pada saat kuis ini dijalankan berarti kan tidak bersamaan anunya Pak ya, itu kelemahan mungkin. Tidak bersamaan, tapi dia countingnya pada saat start Pak. Pada saat start di perangkat masing-masing. Meskipun belakangan dia start, asal speednya lebih cepat, maka itu yang dihitung ya. Iya Pak, iya. Jadi misalnya katakanlah soal nomor 1 di Pak Dharma, itu dijawab dalam waktu 2 detik saja. Tetapi soal nomor 1 di saya dijawab hanya dengan 1 detik, walaupun saya terlambat masuk, perangkat saya terlambat ngakses, itu tetap saya lebih cepat Pak. Oh iya. Iya begitu. Oke. Tadi saya baru baca soal, Bapak sudah jawab. Nah karena sudah muncul di saya itu Pak nomor 1. Iya. Oh, kuis ini juga cepat-cepatan Pak Di. Kenapa Pak Dharma cepat muncul? Iya. Kita belum tahu, sudah jawab. Jadi kita lihat Pak Darmatika dengan Pak Nevi itu, kalau kita lihat jawabannya benar semua kan? Ya. Jawabannya benar semua. Kalau kita lihat di waktunya, ini sama, tapi di pertanyaan ketiga Pak Nevi itu menjawab dalam waktu 18 detik. Pak Dharma menjawabnya hanya 8 detik. Wah, soal apa itu ya? Selisihnya sampai 10 detik ini. Oh, pantas. Selisihnya sampai 10 detik. Saya memang kurang matematika ini Pamang, baik menurun di anakku deh. Bersiap mau kayak ini gunda gulana, tidak diterima di UTS anakku bah. Mati nih. Apa yang beres Pamang? Yang mana? Yang salah ini. Oh, yang salah. Lewat waktunya ini, yang lewat waktunya. Nilainya jelek-jelek semua, berdasarkan nilai raport, bah. Waduh. Kalau kita lihat ini selisihnya yang di nomor 4, Pak Dharma dengan Pak Nevi, itu selisihnya 3 detik yang ini. Tapi terlanjur ini 10 detik. Berarti peringkatnya itu Pak Dharma lebih di atas dibandingkan dengan Pak Nevi, walaupun nilainya 100 semua. Nanti kalau kita input nilainya ini yang 100, tapi peringkatnya tidak berpengaruh. Gitu. Ya. Jadi peringkat ini sesuai dengan kecepatannya dan nilainya. Kalau dia berupa lomba. Ya. Berikutnya yang perlu kita lihat adalah
semua orang tua siswa. Jadi kalau misalnya siswa kita ini ingin kita informasikan hasilnya, maka tinggal email ke semua orang. Kalau misalnya ada 200 siswa kita, maka ke 200 orang tua itu akan menerima email. Gitu. Dan pertanyaan ini kita bisa lihat soal nomor satunya itu dijawab benar oleh 5 orang dan dijawab salah oleh 1 orang. Waktu rata-rata yang dibutuhkan 45 detik untuk menjawab 8 kali 7 itu berapa? Ayo berapa 8 kali 7? 5-6, Pak. Gitu. Nah, soal kedua ini dijawab, ini cepat loh ini kalau ini. Ini 6 detik. 4 benar, 4 orang yang benar, 2 orang yang salah. Jadi analisis dari setiap butir ini kita bisa lihat sekian anak-anak kita itu lemahnya di sini. Ternyata soal ini lama dikerjanya. 8 kali 7 itu lebih lama dikerjakan dibandingkan dengan yang ini. Oh iya, guru matematika. Ini 30 detik juga ini butuhnya ternyata. Sudah bocor soalnya. Begitu ya. Jadi ini adalah analisis butir soal kita. Oh, kita bisa melihat, wah ternyata anak-anak kita itu lama berpikirnya di soal nomor 1 loh. 8 kali 7. Gini. Oke, seperti itu. Nah, secara klasikal tadi ini itu akurasinya 71%. Atau kalau KKM-nya 70 berarti ini rata-rata semua lulus. Kalau 70. Kemudian pertanyaan yang paling sulit itu pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Karena 3 benar, 3 salah. Itu yang paling sulit di anak-anak kita, di peserta kita. Pertanyaan yang paling panjang, guru matematika ini ambil 13 detik untuk menjawab rata-rata. Ini. Kemudian fakta menarik adalah waktu rata-rata yang digunakan untuk menjawab satu pertanyaan adalah 7 detik rata-ratanya. Nah, kalau kita ingin melihat hasilnya secara umum, maka kita bisa unduh. Diunduh hasilnya. Ini kita unduh. Kita tunggu hasilnya. Sambil saya klik. Oke, klik. Nanti akan open di Excel. Nah, di perangkatnya siswa sebelum berakhir biasanya akan ada ini ringkasan permainan. Jadi sudah bocor nilainya. Oh, saya itu jawab 2 benar, 2 salah. Otomatis ya hanya dapat 50 toh. Gitu. Setiap pertanyaan itu saya jawab 13,4 detik. Gitu. Oke, mana Excel-nya? Ini. Ini Excel-nya. Jadi analisis per soalnya kita bisa lihat. Soal pertama, kedua, ketiga, keempat yang menjawab benar. Ini 5, 4, 5, 3. Kemudian yang menjawab salah ini. Ya. Jadi setiap siswa kita bisa lihat. Ini siswa pertama. Skornya sekian, dapat 100%. Ya. Ini per siswa kita bisa lihat. Kemudian kalau melihat levelnya, ini rankingannya begini. Jadi ranking 1 ini 100%. Gini. Jadi yang nanti diinput ke penilaian kita itu yang ini 100. Berarti dirubah dulu menjadi, ada proses dulu sekali lagi. Oh, harus diedit ini. Enable editing. Ini kan 100. Itu sama dengan 100. Jadi ini dikali 100 saja. Kali 100. 100. Berarti dia dapat 100, baru geser ke bawah. Nah, inilah yang kita input ke file penilaian kita.
Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Itu Boleh saya coba Pak Mang soal Iya. saya, kuis saya. Kuis yang Bapak buat. Ya. Oke, berarti Oke, kita kemana? Oke, Bapak bisa ini share screen. Saya stop dulu share screen. Sudah sudah tutup. Silakan Pak Pak Dharma share screen. Share screen, oke. Sudah dipencet share screen-nya Pak Dharma? Sudah Pak. Bapak bisa lihat? Kok saya hilang? Gimana? Nggak kelihatan, Pak. Oke, sudah Ini? muncul. Iya. Ya, yang mana Saya yang mau mau- Yang ini Pak. Saya nggak kelihatan. silakan dipilih yang mana Pak. Nih. Oke. Ya, sekarang mau di share bagaimana? Mau dimainkan langsung? Boleh. Langsung ya. Mainkan Setelah langsung. itu baru host game. Perhatikan ke bawah pengaturannya Pak dulu. Sudah diatur tadi? Sudah diatur tadi Pak? Ya, sudah. Oke, kalau begitu. Kita tinggal join sama-sama ini. Join myquiz.com. Berarti kita buka. Enter. Buka ulang lagi Seperti Bobby. tadi. Oh iya, Pak. Iya, new tab lagi. Join. Kemudian join myquiz.com. Oke. Kemudian enter a game code 606129. Join. Join. Kemudian Di mana bisa saya lihat start game. tanya? Oh ya. Dan di bawahnya mulai, di bawahnya mulai. Apakah Oke. sudah terlihat Sudah? siapa peserta yang sudah gabung? Baru 1 orang. Pak Taslim 2 orang. Oke. Tunggu. Pak Taslim, Ibu Oti Bu Oti, sudah. ya. Berikutnya Ibu Sisur, wah Ibu Sisur sudah bergabung. Oke. Baru 5 orang. Lengkap. Baru 4 orang. Ibu Ira bagaimana? Tunggu, Pak. Ibu Ira sudah bergabung berlima. Sudah berlima ya. Ya, 5 orang partisipan Pak ya. Ya, 5 orang partisipan. Maksudnya masih ada yang belum? Itu boleh diklik mulai Pak. Nanti teman yang baru masuk dia bisa langsung. Oh begitu, siap. Iya. Klik ya, saya klik siap-siap. Iya. Ya. Ya. Go. Oh. Sudah. Matematika 2, lagi. 1. 1. Go. Go. Waduh. Berapa ini jawabannya? Wah, Pak Taslim, Ibu Ira, Ibu Situ, weh, Ibu Ira. Barusan diajari anak lagi ini tadi, Pak. Sini. Weh, Pak Rahman, mengejar Ibu Ira. 30 berapa ini? 35,7 $. Kok enggak ada jawabannya? Nggak ada jawabannya itu. Weh, dikejar oleh Ibu Ira. Weh, Pak Rahman juara 1. Juara 2 Ibu Ira.
Masih ada waktu, Pak Nepi. Nah, kita bisa lihat itu keakurasiannya 93%, Pak. Itu secara klasikal itu. Oke. Masih ada waktu. Pak Nepi tidak ikut. Pak Nevi yang tidak ikut. Ya. Oke. Nah, kalau kasusnya seperti ini, ada satu peserta yang tidak ikut, itu Pak Dharma bisa langsung mengakhiri game. Di mana? Di klik, Pak? Kanan atas, Pak. Oh, yang ini ya. Ya, kanan atas, itu ada akhir game. Akhiri game. Pak Amang, kalau ada yang tidak ikuti, itu Ya. bagaimana dia bisa masuk lagi? Harus soal yang baru. Kalau bagaimana, Ibu? Maksudnya ini kan ada yang tidak ikut. Iya. Nah, kalau dia mau kerjakan, bagaimana? Apa harus soal yang baru dia kerjakan? Kalau kita akhiri gamenya? Kalau kita akhiri gamenya, itu berarti saat seperti ini, berarti ada 5 peserta ya. Yang satu peserta ini tidak ikut, maka boleh kita live-kan seperti tadi khusus untuk dia, atau kita bisa jadikan PR. Oh, Gitu. Ya. Tapi soal yang sama Pak Amangnya. Boleh soal yang sama, boleh soal yang sudah dimodifikasi. Oke. Begitu. Untuk yang modifikasi kalau menghindari kebocoran. Iya, kan banyak soal-soal teleport di teleport yang kita bisa ambil toh. Nah, yang kedua Pak Amang, kalau misalnya kita kasih ulang ke yang bersangkutan yang tidak ikut, maka kode yang tadi sudah tidak berlaku lagi, Pak ya? Tidak berlaku, Pak. Tidak berlaku. Kapan Bapak sudah mengakhiri kuis, maka kode tadi tidak akan berlaku lagi. Oh ya. 1 kali event, 1 kali kode. Oke. Berarti kalau begitu saya cek di mana ini tadi Excel-nya, Pak? Apanya yang Bapak mau cek? Nilai-nilainya. Ini sudah nilai nih. Oh, Excel-nya berarti ada di atas unduh hasil, Pak. Coba digeser ke atas dia. Digeser ke atas kursornya. Unduh hasil. Oh, baru di... Ya, diklik. Nanti akan terunduh. Ya. Oh, ini. Oh, ini Pak ya? Ya. Pak. Oh, ini dia terunduh di download saja, bukan tidak masuk ke Google Drive. Tidak masuk, Pak. Tidak masuk. Jadi ini kita ngunduhnya biasanya di download kayaknya nih. Di folder download. Iya. Oke, mantap. Iya. Ya, saya sudah paham dan terima kasih Pak Rahman. Ya, makasih Pak. Mungkin ada yang mau coba lagi kuisnya? Ya, silakan Bapak dan Ibu. Kita praktik. Di stop sharing dulu, Pak. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain mau gimana ini stop sharingnya? Gimana larinya ini stop sharing? Ada di Pak. Dengar sama Pak. Ya. Kalau nambah soal itu di mana dimulai nambah soal? Oh, sebentar. Kalau Oke, malah ini tampilan tanda muncul, Pak. Presentasi tanda muncul, persiapan tanda muncul juga. Kita punya dengan Pak Dharma tadi. Saya belum presentasi. Yang tadi, sejak tadi itu. Sudah saya keluar dari presentasi. Aman. Katanya mau coba. Siapa Pak? Mamang, Bu Sisur mau coba itu ada chat. Bu Sisur, silakan Bu Sisur. Saya stop share. Dulu, Pang. Sharing. Untuk share konten. Oke, untuk share konten, Bu Sisur klik tanda panah ke atas yang share. Bagaimana Bu Sisur? Bu Sisur mau coba
Coba dia. Ya. Oke, ini Bu Sisur. Play live. Yang mana? Jadi di sini ada play live, kemudian ada play live. Oke, sudah diatur ke bawah. Oke, diklik 2. Lanjut, Bu Sisur, ya. Oke. Nah, ini kalau begini settingnya nanti ya, diklik host game. Kodenya adalah 348 264. Join. Oke, sebentar. Tiga, 4, 8, 4. Versi info ini. Ini keras. Persiman Popins. Oh, lambat ini. Lambat mesinnya. Lambat. Join a game. Join a game 348 48 264 264 join. Your quiz name. Marakuya Merlin kah judulnya? Saya belum bisa. Nama saya Marakuya Merlin. Saya siapa ini? Persiman Popins. Oh, kenapa bisa berubah-berubah, Pak? Tergantung. Tadi kayaknya kita tidak sempat isi. Oh, begitu. Langsung otomatis. Baterai laptop saya tinggal 7% dan mati listrik. Mati listrik di rumahnya Bu Uri. Persimum. Oh iya, di Jogja Pale. Saya beranggapan Bu Uri ada di sini. Ya, Kerimoya Kastain. Siapa itu? Oh, berarti ada settingannya yang Pak Manggi? Iya. Settingannya. Oke, masih ada lagi? Mana Ibu Oti? Ibu Oti, Pak Nepi. Izin dulu Pak Dharma. Izin dulu mau sholat Kak. Ya. Oke. Oke, 3 orang dulu. Iya. Silakan di start. Ini sudah di start. 3, 2, 1, 0.
Antonyms for all is. Iya. All hot and got synonym antonym. What is the antonym of below? Above. What is the antonym of the front? Beside, behind. What is antonym of expensive? If. Synonym is famous. And speedy. Important. And speedy. Antonym, synonym. Antonym for up is. Up is down. Set. Banyaknya ini soal. 38. Of around. Clean and 50. Clean and filthy. Synonym. Happy and glad. Apanya ini happy? Strong is Happy and glad. Antonym. Fright and frightening. Fright. What is the antonym of ugly? Ugly. Beautiful. Its antonym is intelligence. Brilliant, intelligent. Stupid. A word that have opposite meaning another. Coba jawab kembali jawabanmu yang salah dipilih dengan baik. Oh, nomor 1. Raut. Stop. Fast and speed. Homonym. Antonym for sad is happy. Similar. Hanya ini, dangerous and hazard. Dangerous, hazard. Synonym. Antonym for old is antonym young. Antonym rich. Needy and neat. Excellent. Antonym or synonym. A word that has a similar meaning to another. Synonym. Similar meaning. Salah. Antonym. Guardian and protector. Antonym. Synonym for sad is unhappy. Unhappy. Antonym for silly is the antonym of hari. As. Coba ini nomor 3. What is antonym say? Antonym. What is the synonym for antonym? Diff. Synonym famous. Synonym. The synonym of big. Big. Silly. Afraid and frightened.
Kalau big besar, kecil small. Kecil ini antonim. Opposite ini opposite. Winter spring. Antonim. Villain and the hero. Right and wrong. Hero. Antonym. Synonym. Pas. Synonym. What is the antonym of safe? Dangerous and hazardous. Dangerous. Guardian protector. Quick and slow. Antonym. The antonym of short. Antonym short. Long. Up. Synonym of hurry. Hurry up. Rush. Upright, frighten. Upright, frighten. Antonym. Homonym. What is the antonym of rich? Food. Kaya. Deep. What is antonym? Ayo, saya peringkat 2. Deep. Deep. 30 benar dari 8. Dari 8. 8 salah. 30 benar, 8 salah. Winter. Antonym is winter. Clean and filthy. Antonym for strong. Quick. Synonym for strong. Powerful. The synonym of hurry. Synonym. Hurry. Fast. Synonym of fast. Slow. Synonym. Quick. Mau terkenal. Nah, peringkat berapa Pak Dharma? Peringkatnya final ranking 3 dari 3. Ranking 3 dari 3. Salah 7. Salah 7. Iya. Salah 7. Kenapa bisa peringkat 3? 7 berapa dapat berapa persen Pak Dharma? Persennya di mana kita lihat persen? Oh itu 81%. Oh iya 81%. Lebih santai dengan neraka. Begitu diancam dengan corona, orang sibuk menutup wajah pakai masker kemana-mana. Diancam dengan neraka, santai saja memamerkan auratnya. Bahkan ada yang dengan bangga memamerkan auratnya. Berapa kali Pak Dharma mengulangi pertanyaan-pertanyaan? Mungkin 3 kali. Oh, pantas. Dia memilih 3 kali. Gitu. Mungkin dari situ, walaupun 81 benar, tapi ternyata yang dihitung itu yang pertama, Pak. Oh, gitu ya. Sehingga peringkatnya seperti itu. Itu. Tapi tadi dia suruh pilih masalahnya. Ya. Dia suruh milih.
Iya, itu karena pengaturan redemption-nya dia aktifkan. Gitu. Andai kata dia tidak aktifkan redemption-nya, itu enggak. Oh iya ya, oke. Sip. Ya. Oke. Ya. Sudah sore. Mungkin cukup dari saya. Ya. Bagaimana yang lain? Sudah waktu sholat ini. Oke, Pak. Terima kasih Pak Amang. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Terima kasih. Nanti diskusinya bisa lanjut di WA lagi. Ya. Oh iya. Terima kasih banyak ya. Ya, Assalamualaikum. Ya. Shalom. Terima kasih banyak Pak. Sampai jumpa semua.